Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solihah? Baik dan sehat kan? Ya, semoga kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi PAI dan budi pekerti mengenai ibadah puasa dengan tema pengertian puasa dan ketentuan-ketentuan puasanya. Sebelum kita belajar, mari kita awali dulu dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, Ibu yakin kalian pasti sudah mengetahui apa itu pengertian dari puasa. Ya, puasa menurut bahasa adalah saum yang artinya menahan. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kewajiban berpuasa sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Beberapa ketentuan puasa diantaranya yaitu syarat sah wajib puasa. Apa saja syarat sah wajib puasa? Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balig. Nah, balig, batasan balig untuk perempuan yaitu apabila seorang perempuan sudah haid ya atau datang bulan. Suka disebut datang bulan. Kalau batasan balig untuk laki-laki, apabila seorang laki-laki dia sudah pernah mimpi basah, maka dia sudah bisa dikatakan balig. Nah, adapun syarat wajib puasa yang keempat yaitu kuat, baik kuat jasmaninya ataupun kuat rohaninya. Maka semua itu diwajibkan untuk puasa. Sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa diantaranya yaitu Islam. Dia beragama Islam, maka dia sah berpuasa. Kalau orang non-Islam, non-Muslim, maka tidak sah puasanya. Meskipun dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Yang kedua yaitu berakal sehat. Ya, berakal sehat berarti dia tidak dalam keadaan gila ya atau hilang akal. Nah, kemudian syarat sah puasa yang lainnya yaitu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang
yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian syarat sah puasa yang keempat yaitu suci dari hadas besar. Berarti dia sedang dalam keadaan suci, tidak sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Yang kelima, mengetahui waktu puasa. Itulah syarat sah puasa. Kemudian ada juga rukun puasa. Apa saja rukun puasa itu? Yang pertama adalah niat pada malam hari. Jika kita mau berpuasa, maka kita harus niatkan dulu dalam hati sebelum kita melaksanakan puasa. Baik di malam harinya ataupun di pagi harinya itu boleh. Yang kedua, rukun puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan. Ya, seperti misalnya makan, minum, melakukan hubungan suami istri untuk orang yang sudah dewasa, itu ya. Kemudian juga lain-lainnya. Nah, itu adalah rukun puasa. Kemudian ada juga hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Oke, yang bisa membatalkan puasa diantaranya yaitu pertama, makan dan minum disengaja. Kita makan dan minum dengan disengaja, padahal kita sedang berpuasa, maka kita menjadi batal puasanya. Kecuali kalau misalnya kita lupa, maka itu masih diperbolehkan. Tetapi ketika kita ingat bahwa kita sedang berpuasa dan lupa, maka segera hentikan makan dan minumnya. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Ya, kadang kita suka iseng ya, memasukkan jari kita ke dalam mulut, maka akhirnya muntah. Nah, hal seperti itu berarti disengaja, maka puasa kita pun akan menjadi batal. Yang membatalkan puasa yang selanjutnya yaitu haid atau nifas. Ini bagi seorang perempuan. Ya, apabila seorang perempuan sedang melaksanakan puasa, kemudian di tengah waktu-waktu puasa itu keluar darah haid, maka puasanya pun batal. Dan yang keempat adalah hilang akal. Orang yang tadinya normal, orang yang tadinya sehat, tiba-tiba dia stres dan hilang akal, maka dia akan batal puasanya. Dan yang kelima adalah murtad. Murtad itu adalah orang yang pindah ke agama lain. Dari misalnya dia seorang muslim, seorang muslimah, kemudian pindah beragama ke agama lain, maka dia disebut murtad, maka batal puasanya juga. Nah, sekarang sunnah puasa. Sunnah puasa diantaranya yaitu yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwa ketika kita berpuasa maka akhirkanlah makan sahur. Karena mengingat waktu juga masih panjang, nah, sehingga Rasulullah menganjurkan agar makan sahurnya diakhirkan. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Apabila kita sudah mendengar azan maghrib waktunya berbuka, maka segeralah berbuka. Jangan dinanti-nanti. Jangan mentang-mentang kita masih kuat, kita masih bisa sanggup berpuasa beberapa jam lagi. Itu tidak dibenarkan, karena ketika kita mendengar azan maka disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Yang ketiga yaitu berbuka dengan yang manis. Berbuka dengan yang manis bisa misalnya contohnya dengan makan buah korma. Dicontohkan pula oleh Rasulullah. Rasulullah ketika berbuka, dia berbuka dengan 3 biji kurma. Kemudian yang keempat adalah berdoa saat berbuka. Ketika kita mau berbuka, maka awali dengan doa. Karena Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, setiap pekerjaan, setiap hal yang akan kita lakukan, awali dengan doa. Ada yang tahu doanya?
Ya, banyak doanya ya. Di antaranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Zahabal zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi ibadah puasa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya, bisa mengikutinya dan bisa melaksanakannya dengan baik. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan sebagai latihan dari pembelajaran kali ini, ya. Yang pertama, apa pengertian puasa? Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang wajib puasa? Kemudian yang ketiga, perintah puasa terdapat dalam surat apa? Pertanyaan yang keempat, sebutkan salah satu syarat wajib puasa. Dan pertanyaan yang kelima, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan mumayyiz? Oke, alhamdulillah pembelajaran pada kali ini sudah selesai kita laksanakan. Ibu ucapkan alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.